Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan data kelompok yang ada dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita melihat sudah ada 30 data yang akan kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah kita mencari beberapa informasi berkaitan dengan proses penyusunan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah jumlah data atau kita biasa sebut dengan N. Kemudian yang kedua adalah nilai terbesar, kita biasa sebut dengan X max. Kemudian yang berikutnya adalah nilai terkecil atau X min. Berikutnya adalah jangkauan atau range yang kita biasa singkat dengan J. Kemudian ada banyak kelas dan interval atau panjang kelas. Oke. Yang pertama, untuk jumlah data, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan count A. Jadi di sini ada count A, pilih atau klik 2 kali atau klik 1 kali, akan muncul formula yang ada. Setelah itu kalian blok seluruh data atau dataset yang telah kita tulis di sini sebagai soal. Setelah itu enter. Nah, kita menemukan jumlah data untuk soal kita ini ada 30. Kemudian untuk nilai terbesar, rumusnya adalah sama dengan max ya, untuk menilai nilai terbesarnya yang mana. Kemudian kita blok data set yang sudah ada untuk menentukan di antara kumpulan data ini mana data yang paling besar atau nilainya yang paling besar. Kita enter, berarti kita bisa menemukan untuk data set ini ada nilai 97 merupakan nilai terbesar. Kemudian untuk nilai terkecil kita menggunakan rumus sama dengan min ya, min sama untuk menentukan data yang paling kecil di antara dataset yang ada. Kita blok seluruh data yang ada, kemudian kita enter lagi. Berarti data terkecilnya adalah 50. Selanjutnya untuk range atau jangkauan, rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti formulanya adalah sama dengan kita pilih nilai terbesar yang telah kita hitung tadi atau kita cari, kemudian kita kurangi dengan nilai terkecil. Kita klik nilai terkecilnya 50, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 47. Berikutnya untuk banyak kelas kita menghitung menggunakan aturan Sturges yang kita ketahui kalau dari literatur statistik itu sama dengan 1 kemudian tambah 3,3. Ini disesuaikan ya dengan format Microsoftnya. Ada yang mungkin menggunakan 3,3, ada juga yang menggunakan 3.3, disesuaikan saja. Kemudian setelah itu kali kita menggunakan tanda bintang, kemudian log. Setelah itu log dari jumlah data, log 30. Nah, kita klik jumlah datanya yang 30, kemudian kita enter. Kita yes saja. Kita bisa menemukan banyak kelasnya ada 5,8. Untuk menentukan banyak kelasnya, karena kita butuh nilai yang bulat atau nilai bulat,
Tidak mungkin kita menggunakan nilai yang tidak bulat ya, ada menggunakan koma di belakangnya. Sehingga kita bulatkan dengan rumus round ya, round ROUND. Di sini sudah ada functionnya. Kemudian kita klik angka yang harus kita atau akan kita buat atau kita bulatkan. Kemudian setelah itu titik koma atau koma disesuaikan dengan komputernya. Bisa dilihat di sini informasinya, dia menggunakan titik koma atau koma. Setelah itu number digit artinya berapa angka di belakang koma yang akan kita gunakan sebagai patokan pembulatan. Jadi di sini kita gunakan pembulatan sempurna sehingga kita tidak menggunakan angka di belakang koma. Jadi kita buat 0 saja. Setelah itu di enter. Jadi pembulatan dari angka ini adalah jadi 5,87 sekian-sekian menjadi 6. Kemudian untuk interval atau panjang kelas, rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Rumusnya adalah atau formulanya sama dengan 47 yang merupakan jangkauan dibagi dengan banyak kelas 5,87. Kemudian kita enter. Setelah itu akan muncul nilai yang kita temukan ada 8,0. Yang selanjutnya akan kita bulatkan dengan rumus yang sama, atau kita bisa langsung copy saja pembulatan yang di atas karena rumusnya sama ya. Kita Ctrl C saja nilai pembulatan yang sudah ada, kemudian kita paste di sini. Oke, kita temukan hasilnya. Hasil pembulatannya adalah 8 ya. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi kita mulai dengan menentukan batas atas, batas bawah, dan batas atas untuk data kelompok yang ada. Nah, untuk lebih memudahkan, batas bawah kita akan menggunakan nilai terkecil saja. Ya, jadi nilai terkecil dari data ini kita sudah temukan adalah 50, sehingga kita tulis saja di sini 50 yang merupakan nilai terkecil yang akan kita jadikan sebagai batas bawah. Sedangkan untuk batas atas adalah batas bawah. Jadi rumusnya adalah batas bawah ditambah interval atau panjang kelasnya, kemudian kita kurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita akan menghitung panjangnya dari ukuran 50 atau nomor angka 50. Jadi kalau kita hitung harusnya kan panjang kelasnya 8 kan? 8. Jadi kalau kita hitung dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nah, berarti 8 kan? 8 panjang kelasnya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk rumus, sama dengan batas bawah ditambah panjang kelasnya yaitu 8, kemudian dikurang 1. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 57. Nah, untuk kelas berikutnya kita bisa langsung saja menentukan setelah 57 untuk batas bawah kelas berikutnya berarti masuk menjadi 58. Kita ketik manual saja 58. Kemudian untuk batas atas kelas kedua kita sisa mengcopy batas atas yang sudah ada. Kita paste di sini, hasilnya adalah 65. Nah, setelah kita mendapatkan 4 angka ini, batas bawah kelas pertama dan kelas kedua, batas atas kelas pertama dan kelas kedua, sisanya kita mendrag. Kita pilih 2 data ini atau kita blok 2 data ini. Setelah itu kita drag, kita tarik ke bawah dengan mengarahkan kursor ke bagian kanan bawah dari hasil data yang diblok. Kemudian kita tarik sesuai dengan banyaknya kelas ya. Ini sudah kelas pertama, kelas kedua, kita tarik, kita drag, klik, kemudian tahan, tarik ke bawah, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Nah, sama halnya dengan batas atas, kita blok 2 angka yang sudah ada, batas atas kelas pertama dan kelas kedua. Setelah itu kita
drag dengan mengarahkan kursor ke bagian sisi kanan bawah. Kemudian kita tahan klik kanan atau klik kiri, sorry. Kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah kelas, yaitu 6 kelas. Oke, kita sudah temukan batas bawah dan batas atas dari data yang sudah ada, data kelompok yang kita telah susun ini. Sisa kita rapikan, kita buat di tengah, begitu pula informasi di atas. Kemudian kita buat tebal. Langkah terakhir adalah menentukan frekuensi untuk masing-masing kelas. Jadi kita harus menentukan untuk masing-masing kelas ini itu frekuensinya berapa dari data yang sudah ada di atas, atau dataset yang sudah ada di atas. Nah, kita buat judulnya adalah frekuensi, atau biasa dilambangkan dengan FI, ya, frekuensi. Setelah itu kita buat tebal. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian masukkan frekuensi. Nah, di sini ada dua informasi yang harus kita masukkan untuk menentukan berapa frekuensinya. Yang pertama adalah data array. Data array ini artinya adalah keseluruhan data atau data yang kita jadikan acuan dalam pembuatan frekuensinya, ya. Jadi data array-nya artinya adalah keseluruhan dataset. Berarti kita blok dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan titik koma atau koma, disesuaikan dengan laptopnya kembali, ya. Kemudian bins array adalah batas atas untuk tiap kelas. Kita blok ke sini. Kemudian kita Ctrl Shift Enter, ya, ingat, Ctrl Shift Enter. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini, ya. Jadi akan terhitung secara otomatis frekuensi untuk masing-masing kelas. Atau dengan cara lain bisa digunakan. Kalau cara pertama tidak berhasil, kita bisa hapus dulu datanya ini. Kita blok seluruh kelas untuk frekuensi, kelas frekuensi. Di sini kita blok dari atas, dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Kemudian baru kita masukkan rumusnya, ya, sama dengan frekuensi. Kemudian data array-nya kita blok kembali data yang sudah ada di sini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah titik koma, kemudian batas atas. Batas atasnya di sini. Kemudian kalian enter atau Ctrl Shift Enter. Jangan lupa ya, Ctrl Shift Enter. Kita menggunakan Ctrl Shift Enter karena ini datanya adalah data array, ya. Jadi dia tidak langsung di enter, tapi butuh kita Ctrl Shift Enter. Seperti itu, ya. Jadi muncul seperti ini. Oke, saya rasa itu saja tutorial yang saya sampaikan berkaitan dengan tata cara penyusunan tabel distribusi frekuensi. Video berikutnya kita akan mempelajari tentang cara menyusun atau membuat histogram dan poligon dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat. Syukran wa jazakumullahu khairan.